Jadi kalau kenal Tuhan tuh kayak apa-apa tuh bisa disyukuri. Hal-hal yang kadang orang lain nganggapnya, itu pasti bakal gila nih, itu pasti bakal membuat sakit hati sih. Tapi kalau kita bersandarnya sama Tuhan itu hal-hal yang gila yang kadang orang nganggapnya bakal membuat sakit hati, tapi ternyata kalau Tuhan mau pulihkan dan kita bersandar tuh membuat kita akhirnya sukacita meskipun di titik terendah pun tetap sukacita. Jadi sukacita itu beda sama yang namanya bahagia. Kalau Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Ini sekarang kita benar-benar di teras. Ini yang benar dan benar-benar ngopi. Ini baru pertama kalinya kita ngopi. Biasanya nggak pernah loh aku dapat kopi. Dan narasumber kali ini spesial juga karena apa? Karena istri saya sendiri. Mungkin teman-teman udah pada tahu. Soalnya pernah tak undang di podcastku yang lalu ya. Jadi silakan diperkenalkan sendiri, Bu. nama saya Olivia, saya istri dari Rian. Halo. Bakalan ini si Olive ini bakal cerita tentang pergumulannya ya. Jadi pergumulan dia seputar apa? Ya mungkin mulai mendekat ke Tuhan Yesus, terus perjalanannya juga pulih dari luka batin, dari dark side, dari dalam diri juga. Ini cerita dulu ya, latar belakang saya itu kan dulu 2 saudara itu saya punya cicik perempuan, saya sama cicik itu komunikasi itu nggak pernah sama sekali selama 31 tahun mungkin ya, 30 tahun. Jadi Jarang ngomong ya. nggak pernah ngomong. Ya kalau ngomong yang penting-penting aja, kalau enggak ya waktu pergi makan sama papa mama itu ya baru ngomong yang ala kadarnya. Karena ternyata tuh setelah ikut retret yang kayak luka batin, terus dark side itu lebih ke penyembuhan kita yang kalau seperti halnya itu Yudas Iskariot ya. Kalau dia kan merasa berdosa sama Yesus, jadi dia menyalahkan dirinya. Kalau luka batin itu karena kita dilukai orang lain, sedangkan kalau dark side itu kita yang melukai diri kita sendiri. Jadi waktu itu aku merasanya sama Cici nggak deket. Ternyata setelah ditelusuri kayak Tuhan juga memperlihatkan ini loh, dulu ternyata kalau kita berantem selalu di-cut sama papa. Jadi nggak pernah yang namanya kita mau berantem, mau nyelesain masalah, akhirnya udah nggak usah berantem. Akhirnya kita nggak pernah komunikasi. Dan Soalnya papa itu ya menghindari konflik ya. menghindari konflik dan orangnya keras. Jadi kita akhirnya stop di situ. Terus ya udah nggak diselesaikan, tapi juga nggak komunikasi, tapi ya juga nggak berdamai juga. Jadi Susan ciciku yang namanya Susan itu punya ekspektasi sendiri, aku juga punya ekspektasi sendiri. Jadi kalau aku merasa Cici misalnya iri sama aku pun iri sama dia setelah ikut retret, ikut dipulihkan Tuhan. Mungkin Waktu pertama itu dulu ngesel tuh. ya awal-awal kan ngesel, tapi sebelumnya kan yang memulihkan itu sebenarnya waktu itu Cici sempat share tentang anaknya waktu itu. Dan aku waktu itu mau menasehati di grup, tapi papa langsung ngekat juga waktu itu bilang udah nggak usah berantem. Tapi aku merasa kayak Tuhan tuh ngomong, Roh Kudus berbicara, ini loh saatnya kamu ngomong. Jadi waktu itu aku langsung WA, DM bahwa ini loh gini. Terus apa yang menjadi yang selama ini tak pendam itu juga aku keluarkan. Terus jadi aku pun merasa lega, dan maksudnya bukan yang marah atau gimana. Cici pun ya menanggapinya juga gak marah, tapi ternyata tuh kita sama-sama berekspektasi kayak papa itu lebih sayang sama Cici lebih sayang sama Cici pun merasa papa lebih sayang sama aku juga. Jadi kita saling berekspektasi bahwa papa lebih sayang sama anaknya yang masing-masing gitu. Padahal sebenarnya kalau adil ya adil aja gitu. Jadi waktu itu juga
waktu apa? Itu sebelum retret persis ya. Jadi waktu kalau nggak salah tuh kan aku juga ikut retretnya. Jadi aku tahu waktu itu retretnya kalau nggak salah bulan Oktober 2023 ya, tahun lalu. Itu sebelum sebelum retret persis itu dia kan ya ini sebagai suami istri kan kita tahu ya. Jadi waktu sebelum retret persis mungkin waktunya jarak berapa seminggu apa 2 minggu gitu ya. Ya seminggu Pokoknya itu dari rentang kayak itu Tuhan langsung pulihkan, langsung apa? Ini saatnya terus aku ngomong semuanya dan aku merasa lega juga. dan itu rekonsiliasinya kalau teman-teman tahu itu ya. Rekonsiliasinya itu atau pemulihannya itu by WhatsApp loh. Jadi memang Jadi benar-benar langsung kayak apa? Ya udah damai. Tuhan bukannya kayak tanya, bukan kamu ketemu mau ya. damai nggak? Ya Nah, udah damai. Jadi langsung kayak eh udah nggak ada ekspektasi apa-apa juga. Jadi waktu ikut retret pun tuh kayak Tuhan tanya lagi, kamu mau ikut seturut panggilanku nggak? hmm. Waktu itu aku ya masih dapetnya kan bahwa kita eh ikut panggilannya. Tuhan maunya apa sih? Tuhan kayak ngomong, ini loh kamu tuh selama ini kan merasa dibanding-bandingkan papa kan kayak Cici kan lebih ke wanita karir, aku lebih ke yang ibu rumah tangga. Jadi waktu itu aku kan memang Waktu di 1 retret ya? minggu sebelum retret itu Tuhan kan memulihkan hubunganku sama Cici yang nggak pernah bicara berapa puluh tahun itu, 30 tahun itu. Saat itu juga langsung kayak Roh Kudus turun dan berbicara semua tentang pergumulanku. Cici juga ngomong tentang pergumulannya dia. Dan 1 minggu setelahnya kan itu kan aku sama dia juga retret yang dark side itu. Hmm. Dan di retret itu kayak Tuhan tuh ngomong, kamu mau ikut gak sama panggilanku? Waktu itu kan aku ngomong, kenapa sih Tuhan? Kayak aku kan waktu itu kan ngerasanya kan yang waktu tadi kan dibandingkan merasa apa? Bahwa eh mau Kak Cici yang apa bisa kerja, aku nyoba kerja ini kerja itu, ikut orang kadang ya juga ada yang kerja sendiri buka usaha itu nggak ada yang jadi. Padahal aku adalah orang yang apa OCD yang maksudnya Perfeksionis. perfeksionis. Jadi apa-apa tuh tak persiapin, terus apa kayak budgeting apa semua tuh bener-bener yang strict, terus kayak doa ya maksudnya kok nggak ada yang jadi. Tapi Tuhan tuh kayak ngomong, kamu mau nggak ikut panggilanku? Ternyata tuh kalau jadi apa, kamu tuh panggilanmu yang kamu inginkan sama yang kamu tak bentuk dari dalam kandungan tuh beda gitu loh. Apa bahwa Tuhan tuh maunya ini loh kamu kerja buat aku, panggilanmu tuh ya bisa dengan melakukan silih kecil menjadi itu yang tadi aku ngomong tuh loh apa? Dari sialis. Jadi ibu itu. Jadi istri, Jadi jadi ibu, ibu jadi rumah istri, tangga. ya, jadi ibu rumah tangga itu pun sudah merupakan suatu panggilan. Ya yang benar sama baik beda itu aku juga dapat bahwa kalau Tuhan berkenan kita melakukan hal yang benar tuh ya kak misalnya di mata netizen salah pun itu benar di mata Tuhan tuh kita pun diarahkan gitu loh. Kayak waktu itu aku dapat ayat tuh yang apa Matius 11 ayat 18 sampai 19 itu tentang Yohanes datang makan dan minum dia nggak makan dan minum dia berpuasa disebutnya kerasukan setan sedangkan Yesus yang makan dan minum dianggapnya sebagai pemakan dan peminum. Terus jadi kalau kita dengerin apa kata netizen terus ya kita nggak bakal melakukan hal yang benar menurut Tuhan lah. Kita taunya itu hal benar apa enggak ya kita minta bimbingan Roh Kudus, kita doa tiap hari, kita tanya sama Tuhan, bah, Tuhan aku hari ini mau ngelakuin apa itu ya kita juga doa, bah, biarlah hari ini terjadi sesuai dengan kehendak-Mu, rencanamu, apa? Biarlah aku ini menjadi perpanjangan alatmu karena aku ini bukan apa-apa karena kedagingan kita juga lemah, kadang kita juga masih susah untuk mengampuni, susah untuk apa? Kadang kita iman juga tuh naik turun bahwa kita untuk beriman lagi, menggandeng tangan Yesus lagi. Kadang kita terjatuh, berlari terus nanti jatuh baru berbalik ke Tuhan lagi. Tapi Tuhan selalu membuka tangannya. Terus kayak apa?
setelah retret juga waktu itu Tuhan ngingetin lagi waktu itu kan tanya, lah maumu apa Tuhan? Kan melayani jadi ibu rumah tangga, melakukan silih-silih kecil yang berkenan di hadapan Tuhan juga. Tuhan kayak waktu itu aku dengerin lagu suatu hari itu mengena banget sih di hati. Bahwa Roma 8:28 bahwa sekarang kita tahu segala sesuatu yang baik itu Tuhan turut bekerja di dalamnya bagi orang yang mau mengikuti panggilannya. Itu kayak aku tanya, lah aku sekarang mau ikut panggilanmu, aku mau apa Tuhan? Nah, kayak Tuhan tuh ngarahin. Jadi tiap-tiap hari pun aku jadi kayak menyadari bahwa harus tanya Tuhan, oh meskipun kadang kita juga kalau sebagai ibu, sebagai istri itu kan kadang masih emosi juga, itu juga kayak Tuhan ngingetin terus bahwa kamu mau nggak secitra sama aku? Ya, menyangkal diri. Jadi kita tuh kalau mau ikut panggilannya Tuhan tuh selalu menyangkal diri juga. Bahwa kadang kan yang egonya kita, kedagingannya kita kan lebih Dominan. lebih dominan daripada roh. Makanya kita selalu minta buat Roh Kudus yang bimbing biar roh yang bekerja. Bukan kita yang berbicara juga, bukan kita yang melakukannya juga, tapi biarlah kita melakukan sesuai kehendaknya. Mungkin kan setelah retret itu satu permasalahan sama cicimu selesai, itu kan rasanya kan lega. Jadi membuat kamu kan, kalau kamu curhat ke aku, jadi kan aku ngerti ini. Jadi membuatmu semakin mensyukuri hal-hal sing kecil-kecil itu, karena berkat Tuhan tuh ternyata kan sangat besar tuh. Kalau sekarang sih, kalau dulu kan berkat kan rasanya kan hanya materi saja. Ternyata Tuhan tuh kayak juga sentuh bahwa berkat tuh gak cuma dari materi. Kita bisa kaya tuh juga bisa kaya dan memberikan sesuatu itu gak cuma dari materi tapi dari non materi. Jadi kayak waktu itu emang perekonomian keluarga kita kan emang waktu itu sedang turun. Jadi kayak Tuhan tuh nunjukin berkat-berkatnya tuh nggak cuma yang materi, jadi lebih kayak Pak Mei ulang tahun, meskipun nggak diulang tahunin tapi yang ngasih kado banyak dan sesuai keinginannya Pak Mei semua. Pak Mei waktu itu lagi seneng Cinamorol, yang ngasih Cinamorol banyak banget, sampai waktu itu udah lewat 2 bulan juga masih ada yang ngasih. 3 bulan lebih malah. Terus kayak milih sekolah pun kayak Tuhan tuh tunjukin bahwa yang ada antar jemputnya, jadi kayak dimudahkan. Waktu itu kita soalnya jual mobil, jadi akhirnya kan nggak ada yang antar jemput, akhirnya Pak Mei bisa, maksudnya dapat itu Ikut bersyukur juga. Jadi bersyukurnya tuh yang hal-hal yang kecil-kecil. Jadi kayak ART. asisten rumah tangga kita juga waktu itu kita ngeluarin dia juga baik-baik. Waktu itu kita juga ngomong bahwa udah ekonominya turun, terus kita ngomong ngutus dia kerja juga waktu itu dengan berat hati. Tapi ternyata juga Tuhan memberikan berkatnya waktu ulang tahun Pak Mei. Asisten kita tuh akhirnya juga masih datang makan bareng seperti keluarga, terus ngasih kado juga, terus bikin terharu dan merasa sangat bersyukur sih kita. Jadi jujur mungkin yang belum tahu permasalahan kita sebenarnya gini, kita itu mungkin di 1 tahun belakangan ini tuh sangat mengalami penurunan sekali dalam hal ekonomi, tapi itu juga bukan hal yang kita sesali atau kita bikin kita emosi atau bikin kita bersungut-sungut, karena itu justru titik di mana kita bisa sangat bersyukur, ya enggak? Karena apa? Karena di saat penurunan ekonomi itu kita malah
merasa dilepaskan dari kelekatan-kelekatan duniawi kita. Lah mulai dari saat itu memang kayak apa ya? Kita udah eh, banyak kehilangan fasilitas ya. Kalau dibilang fasilitas banyak kehilangan. Jadi saya pribadi juga eh, memberhentikan beberapa karyawan, termasuk yang Mbak ART itu padahal juga dari Padme bayi ya. Jadi sebenarnya kita juga sangat nggak rela, tapi di situ karena kedekatan kita dengan Tuhan itu, maka kita jadi sangat dikuatkan. Kalau kalau aku berapa kali bilang ke Olive ini, kita kalau misal dalam posisi nggak dekat sama Tuhan, kita pasti stres, kita pasti larinya ke hal yang nggak benar. Tapi karena posisi Tuhan saat itu rangkul kita dan kita dipanggil, kita mau datang, itu jadi kita rasanya lebih bersyukur ya, lebih bersyukur, lebih lega walaupun keadaan nggak baik. Kekhawatiran ada, tapi nggak bukan kita ada tempat bersandar. Bahkan ada mujizat banyak juga. Sekali mujizat. Jadi Kak, apa? Boleh diceritain salah satu itu? Yang mana yang mau diceritain? Mobil itu beli uang tuh dicukupin tuh. Waktu itu mau cari mobil tuh uang cuma berapa? 60. Ya, 60. Dapat mobil tuh 47. Kayak dipas sama Tuhan. Jadi sisanya buat tabungan, sisa yang 47-nya buat ganti mobil itu. Karena mobil yang lama kita jual untuk nutup biaya toko. Dan mobil yang lama pun itu mujizat loh, kalau kamu ingat-ingat juga, dijual itu dalam waktu berapa? 1 hari kurang. 1 atau 2 jam kita WA laku langsung. Dan itu memang benar-benar aku bilang ya, kalau kita mungkin nggak disadari, ya itu bukan apa-apa ya, memang mungkin produk laku kalau kita mikir gitu. Tapi kalau kita menyadari itu adalah suatu mujizat yang benar-benar ya Tuhan sayang sama kita. Ya. Diberikan seperti itu. Terus yang kemarin Labuan Bajo, kamu mau cerita nggak masalah itu? Sebenarnya gini, jadi awalnya tuh gini. Jadi awalnya gini. Kita tuh sebelum 2023, jadi 2023 itu awal kita udah booking untuk hotel, tiket dan turnya untuk pergi berdua ke Labuan Bajo itu. Saat itu kita belum menyadari itu ya, anggapannya kita cukup lah, semua cukup, masih bisa spending buat ini, masih bisa buat lain-lain, maksudnya belum menyadari, kalau posisi itu belum menyadari, dan usahaku masih ngerasanya masih cukup rame ya, toko masih cukup oke, jadi kita nggak, ya aman lah, secara finansial ngerasa aman, jadi kita udah lunasin semua, kita kena dampak itu mungkin pertengahan 2023. Di pertengahan 2023 itu kita kena dampak sing toko itu mendadak omset itu bisa turun drastis. Akhirnya kan kita itu sampai di keputusan mau gimana, pergi apa enggak. Tapi kalau kita nggak pergi, kerugiannya makin banyak. Kerugian kita banyak waktu itu. Uangnya pergi makin enggak? banyak ya. Lah, di tengah-tengah itu kita memang sudah dapat suatu kesadaran ya. Jadi tidak ada kesadaran akan Tuhan, karena semakin mendekatkan diri, sel dan sebagainya, kita makin dekat dan ngerasa kita harus bergantung semuanya pada Tuhan. Ya, memang kebanyakan teman-teman juga mungkin di titik terendah kita jadi ingat Tuhan. Cuman bersyukurlah kalau kamu masih ingat akan Tuhan di segala titik kehidupanmu, karena itu ya memang panggilan, jadi harus dijawab. Lah, di situ kita bimbang kan, berangkat nggak nih, karena kita juga jujur nggak punya uang saku kan, uang saku mepet. Tapi semua udah di booking, kalau nggak salah cuma tinggal beli tiket kereta ke Semarang, Surabaya, sama hotel yang di Surabaya. Maksudnya itu nggak terlalu mahal. Bahkan hotel Surabaya pun dapat mujizat juga. Itu kita booking, dapat harga cuman berapa? Percaya nggak itu? 60.000. Memang modelnya kayak kos-kosan syariah. Tapi besar. Red Door Syariah ya kalau nggak salah. Red Door Syariah. Jadi bersih, bukan yang hotel bersih, bagus. Plus. Tapi harganya 60.000. Dan itu pinggir jalan juga posisinya. Memang nggak tahu itu
Pas kita cek lagi harganya itu 150 ke atas apa hampir 200-an Iya. lah gitu. Nah kita kok pas booking si Olive itu kok mendadak dapat 60.000 ya memang kalau itu ya memang mujizat sih. Jadi memang kita bersyukur banget waktu itu. Akhirnya kan kita berangkat tuh, kita ke Surabaya, kita tur dengan uang saku waktu itu cuma berapa ya? 1 juta kalau nggak salah ya. Iya. Ya karena ya mengais-ngais maksudnya ya, ya adanya cuma segitu 1 juta akhirnya kita tetap berangkat. Nah di situ mujizatnya. Di situ mujizatnya karena apa? Karena kapal kita mogok. Itu kalau orang yang nggak menyadari, maksudnya kita nggak menyadari posisi saat itu kapal mogok itu kerugian, sebuah kerugian yang bikin jengkel, waktu terbuang, nanti gimana, dan kita pasti di pikiran utama kita komplain dan marah-marah ke apa namanya turnya. Tapi saat itu kamu marah apa enggak? Enggak. Kita nggak marah kan? Kita malah ngomong ke anggota tur yang lain. Kebetulan kita waktu itu satu-satunya orang Indonesia ya. Iya. Lain-lainnya dari Jerman sama Perancis kalau nggak salah ya. Nah itu dari situ kita ngobrol, kita negosiasi dengan turnya, tapi nggak dengan emosional karena kita ya sudah doakan juga tuh, Iya. doakan mogok kita doa. Dan apa yang terjadi teman-teman? Uang kita dikembalikan 100%. Itu mujizatnya. Terus diganti. 100% dikembaliin, kita nggak dipulangin ke dermaga itu. Jadi 100% kita digantikan, tapi kita diberi tawaran, kamu masih mau nggak nginep di kapal? Jadi kita semalam nginep di kapal. Terus besoknya pakai Besoknya one kita day trip. ditawarin one day trip. One day trip tuh harusnya 1,5 juta per orang. Kita cuma di charge berapa? 500.000 per orang. Iya. Ya terus 1,5. aslinya 1,5 Iya, satu orang. 1,5. Kita cuma di charge 500.000. Akhirnya kita Tapi iyain habis lah. itu booking hotel juga. Ya kita iyain. Oke, kita okein di situ. Ternyata setelah cuman miss berapa ya? Cuman miss 2 tujuan ya, 2 destinasi. Iya. Ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Akhirnya dia syukuri lagi, dia sadari lagi, dan di situ setelah kita di drop di mana? Di kotanya, kita bisa jalan-jalan. Nah, sedangkan kalau jalan-jalan di local experience itu maksudnya jalan-jalan di sekitar kota itu kesukaannya Olive. Jadi dia memang kalau pergi ke suatu tempat nggak suka ikut tur, tapi lebih suka Kuliner, lihat lihat kotanya, kita jalan-jalan dan rolling sebagainya. around. Strolling around di situ. Nah, dari situ sangat disyukuri ya Tuhan, terima kasih sekali karena uang itu dikembalikan sampai kita kan hitungannya jadi tur kan kayak gratis ya, kita cuma bayar 500.000. Ya memang kita akhirnya buat booking hotel lagi, tapi hotelnya waktu itu juga nggak terlalu mahal ya. Dan belum selesai di situ, pesawat kita di delay. Ingat nggak? Nggak. Di delay itu kayak sebenarnya ya sudah sangat jengkel loh. Jadi kita kan pulangnya ke Semarang kan mundur tuh. Sampai sehari tuh. Harusnya kan Surabaya dulu. Harusnya di Bali dulu ya. Pokoknya peristiwanya itu di-delay sama maskapainya itu. Waktu itu Garuda sih. Jengkel, kita nunggu di mana? Di Lounge. bukan lounge loh. Apa? Di apa namanya? CS. Apa? CS. Di CS-nya Garuda itu lama banget. Dan mereka karena udah mungkin posisi malam juga tiktakan sama manajer atau atasannya kurang begitu cepat, akhirnya kita nggak dapat solusi yang baik lah. Tapi di situ kita juga nggak marah-marah karena ya piye-piye harus menyadari tuh. Walaupun kita rencana tadinya kan karena transit di Jakarta, rencana dia mau jalan-jalan di Jakarta, maksudnya jalan-jalan di Tapi sekitar, akhirnya langsung batal malah akhirnya. ditujuin kan Iya. harusnya Surabaya Semarang. Tapi jadi Jakarta langsung Semarang. Iya, akhirnya Baju Jakarta Semarang. Sebenarnya waktu itu kan Jakarta Surabaya Semarang. Jadi malah dipersingkat pun ya tetap disyukuri. Dan itu memang gimana kita karena menerima, lebih pendek jaraknya lebih pendek. Kita memang banyak hal-hal yang memang kita harus sadari. Kalau kita nggak sadari itu kan salah satu kecil. Dan memang kita pulang akhirnya kan ya memang
sukacita juga. Sukacitanya karena apa? Karena ya kita dapat experience, uang kita dikembalikan, itu kita hitungannya kan ya untung ya. Ya. Kalau dibilang untung kan akhirnya bisa digunakan untuk Yang hal lain. lain uangnya ya, karena di keadaan yang sangat mepet waktu itu, tapi kita kalau nggak berangkat juga rugi, tapi kalau berangkat ruginya lebih sedikit, jadi akhirnya kita tetap berangkat. Kalau nggak berangkat kan ruginya banyak, hangus semua, nggak bisa di refund ya, tapi malah kita pas berangkat di refund sama Tuhan, ya itu puji Tuhan banget. Dan banyak hal-hal lain yang kejadian-kejadian kecil yang sangat kita syukuri sekarang, sampai apa ya, kalau Lisiu juga ya, kalau bilang ya, Teresia Lisiu juga, kalau tidak 3 detik pun kita Ingat Yesus. nah itu. Sekarang kalau bukan hanya aku sok suci atau gimana ya, cuman kalau di kehidupan kita setiap waktu kita mengingat Tuhan, kita nggak lupa bersyukur, itu bikin hidup lebih enteng, ya nggak? Ya kira-kira gitu aja sih sharing dari kita ya. Sedikit nostalgic Taruh nganu sana sih. ya, Nanti. sedikit apa namanya, sharing-sharing tentang liburan yang sangat berkesan ya seumur hidup, Hadiah dari Tuhan. seumur pernikahan kita, hadiah dari Tuhan, betul. Sangat berkesan. Mungkin liburannya juga kalau dulu kita nggak nyadari ya anggapannya ya wis toh gitu biasa aja, tapi ternyata liburan yang begitu sangat berkesan buat kita. Ya oke, dari kita gitu aja. Menjadi kenangan yang indah. Menjadi kenangan yang nggak terlupakan, karena Padahal memang kalau orang biasa kan nangisnya ya apa? Kalau kita apa namanya dapat itu kan dapat sial karena kapalnya mogok. Tapi karena kapalnya mogok malah kita mendapat pengalaman yang berbeda. Ya, kita kayak dilihat sisi positifnya. Ya, kita harus lihat sisi positifnya. Jadi kalau kenal Tuhan tuh kayak apa tuh bisa disyukuri, hal-hal yang kadang orang lain nganggapnya itu pasti bakal gila nih, itu pasti bakal membuat sakit hati sih. Tapi kalau kita bersandarnya sama Tuhan itu hal-hal yang gila yang kadang orang nganggapnya bakal membuat sakit hati, tapi ternyata kalau Tuhan mau pulihkan dan kita bersandar itu membuat kita akhirnya sukacita, meskipun di titik terendah pun tetap sukacita. Jadi sukacita itu beda sama yang namanya bahagia. Kalau sukacita tuh mau sedih pun titik terendah pun tetap nggak enak pun tetap sukacita. Tapi kalau bahagia atau nggak bahagia itu kan fase, adalah fase gitu. Kamu dapat hadiah senang, nggak dapat nggak bahagia. Tapi ketika kamu sukacita itu ya karena kita beriman, berpengharapan dan kasih itu yang dikenalkan Tuhan itu ya. Jadi kita mau apapun yang terjadi di hidup kita itu adalah atas kehendak Tuhan. Jadi apapun yang terjadi di hidup kita tuh ya tetap ini emang ini rencanamu Tuhan. Ya aku mau ikut seturut rencanamu, aku tetap bersukacita di dalammu. Tetap memanggul salib kita juga dengan sukacita. Udah itu aja sih. Ya oke, gitu aja dari kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mungkin nanti Olive kapan bisa sharing lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol gini banyak berantemnya sebenarnya. Tapi ya biasalah. Yang penting gimana? Yang penting sukacita gitu aja. Oke, thank you. Thank you ya. Thank you.